Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 5, bagaimana kabarnya hari ini? Ibu harap kalian akan selalu baik-baik saja. Di video kali ini kira-kira apa sih yang akan kita bahas? Di video kali ini kita akan membahas tentang jenis-jenis usaha ekonomi masyarakat, tema 2, subtema 1, pembelajaran 1. Kira-kira kalian tahu nggak sih apa itu kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah semua kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan ekonomi bertujuan untuk memperoleh pendapatan. Dari pendapatan tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kegiatan ekonomi dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya alam. Pemanfaatan sumber daya alam tersebut dapat dilihat pada berbagai bidang usaha di bawah ini. Berikut ini penjelasan dari masing-masing bidang usaha. Bidang usaha agraris. Indonesia dikenal sebagai negara agraris. Sebutan ini disebabkan banyak penduduknya bermata pencarian sebagai petani. Usaha agraris meliputi kegiatan pertanian dan perkebunan. Sektor usaha agraris terdapat di daerah pedesaan dan pegunungan. Berbagai jenis tanaman tumbuh subur dan menghasilkan banyak bahan pangan. Hasil pertanian dan perkebunan antara lain padi, jagung, ubi, kedelai, sagu, umbi-umbian, sayuran, dan buah-buahan. Ada dua sektor bidang usaha agraris, yaitu pertanian dan perkebunan. Yang pertama, pertanian. Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan dan bahan baku industri. Yang kedua, perkebunan. Perkebunan adalah kegiatan penanaman lahan dengan tanaman keras dengan umur lebih dari 6 bulan. Tanaman perkebunan mencakup tanaman musiman dan tanaman tahunan. Tanaman musiman berumur pendek, contohnya tanaman tebu, tembakau, dan rosella. Tanaman tahunan berumur panjang, contohnya tanaman kelapa sawit, kopi, cengkeh, teh, karet, cendana, lada, dan kayu putih. Bidang usaha peternakan. Peternakan adalah kegiatan usaha budidaya hewan yang diambil hasilnya. Hasil peternakan terdiri atas daging, telur, susu, kulit, dan bulu. Jenis peternakan dapat dibedakan menjadi 3, yaitu peternakan hewan kecil. Contohnya kelinci, kambing, domba, dan biri-biri. Peternakan hewan besar. Contohnya sapi, kerbau, dan kuda. Peternakan unggas contohnya ayam, itik, burung, dan puyuh. Kegiatan peternakan dapat dilakukan dalam skala kecil ataupun besar. Usaha peternakan skala kecil dilakukan oleh penduduk, sedangkan usaha peternakan skala besar biasanya dikembangkan oleh pihak swasta ataupun pengusaha dan pemerintah. Bidang usaha perikanan. Secara umum, usaha perikanan dibedakan menjadi perikanan darat dan perikanan laut. Perikanan darat, usaha memelihara dan menangkap ikan di perairan darat. Perikanan darat terdiri atas perikanan air tawar dan perikanan air payau. Perikanan tawar dilakukan di sungai, danau, rawa, waduk atau bendungan, empang, sawah, dan kolam. Jenis ikan yang dibudidayakan adalah lele, nila, mujair, gurami, dan ikan emas. Perikanan air payau dilakukan di tambak di pinggir pantai. Jenis ikan yang dibudidayakan adalah bandeng. Perikanan air laut, usaha menangkap ikan di pantai atau laut. Di Indonesia, usaha penangkapan ikan di laut dilakukan oleh nelayan tradisional. Laut juga menghasilkan udang, kerang, rumput laut, mutiara, dan garam. Bidang usaha pertambangan.
Dilihat dari kondisi geologisnya, wilayah Indonesia mengandung banyak barang tambang. Potensi barang tambang yang melimpah hendaknya dimanfaatkan bagi kemakmuran masyarakat. Barang tambang dapat dibedakan sebagai berikut. A. Barang tambang mineral logam. Contohnya emas, perak, tembaga, timah, bauksit, dan nikel. B. Barang tambang mineral non-logam. Contohnya belerang, gipsum, marmer, dan batu gamping. C. Barang tambang sumber energi. Contohnya minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Contoh perusahaan yang mengeksploitasi barang tambang di Indonesia antara lain PT Pertamina, PT Aneka Tambang, PT Freeport Indonesia, PT Chevron, dan lain sebagainya. Bidang usaha kehutanan. Hutan Indonesia berperan penting sebagai paru-paru dunia. Hutan juga berfungsi sebagai tempat berkembangnya berbagai fauna. Dari segi lingkungan, hutan menjadi daerah resapan air hujan. Sayangnya, saat ini luas hutan Indonesia semakin sempit. Tidak lagi terlihat hamparan karpet hijau dari udara ketika melintasi wilayah Indonesia. Ini tidak lepas dari alih fungsi lahan hutan untuk kawasan pemukiman dan perkebunan. Apa sih akibat dari menyempitnya kawasan hutan Indonesia? Kondisi ini dapat menyebabkan bencana banjir bandang dan tanah longsor. Untuk meminimalisasi terjadinya bencana, kawasan hutan perlu dihijaukan. Jika hutan Indonesia kembali hijau, hasil hutan akan kembali melimpah. Hasil hutan Indonesia antara lain kayu jati, meranti, ulin damar, dan rotan. Bidang usaha perdagangan. Perdagangan adalah kegiatan membeli barang dagang dan menjualnya kembali kepada konsumen. Melalui kegiatan perdagangan, pedagang akan memperoleh keuntungan dari selisih harga jual dan harga beli. Secara ekonomi, kegiatan perdagangan antar negara ditandai dengan ekspor dan impor. Ekspor adalah usaha menjual barang dari dalam negeri ke pasar luar negeri, sedangkan impor adalah usaha memasukkan barang dari negara lain ke pasar dalam negeri. Bidang usaha perindustrian. Perindustrian adalah kegiatan mengubah bahan mentah menjadi barang setengah jadi ataupun barang jadi. Usaha industri dapat dilakukan secara perorangan maupun kelompok. Usaha industri dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu industri rumah tangga, industri sedang, dan industri besar. Contoh industri di Indonesia adalah industri makanan dan minuman, kosmetik, obat-obatan, garmen, elektronik, dan lain sebagainya. Nah, untuk memperdalam pemahaman kalian mengenai jenis usaha kegiatan ekonomi masyarakat, kalian akan diberikan latihan soal berjumlah 10 pertanyaan. Dipahami pertanyaannya dan dikerjakan secara mandiri. Pesan dari Ibu, tetap semangat belajar. Cukup sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.